Halo, perkenalkan nama saya Siti Sasani Jasmani, tugas paling Sangsa. Di sini saya akan menceritakan sebuah novel yang sudah saya baca, yaitu Seribu Wajah Ayah yang ditulis oleh Nurul Nora. Jadi novel ini sangat bestseller. Jadi kalau orang yang menyukai novel, setelah saya baca novel ini tuh banyak banget kisah yang bakal diambil dipetik gitu. Lalu genre itu sangat sedih dan sangat membuat kita menjadi seorang ayah, dan sedikit agak relate tentang ceritanya ini dan kehidupan aku. Bedanya di sini ayahnya sudah tiada, namun alhamdulillah aku syukur ayahku masih ada sampai saat ini. Dan aku akan sedikit cerita singkat tentang isi novel yang ada di Seribu Wajah Ayah ini. Nah, jadi tuh cerita novel ini tuh mengisahkan hubungan antara kedekatan seorang ayah dan anak. Nah, di sini tuh bagusnya tokoh utamanya itu tidak ada namanya, melainkan kita. Kayak tokoh utamanya itu adalah kamu. Kamu itu jadi kita, uh, biar masuk ke kehidupan si tokoh ini gitu. Jadi seakan-akan kita ikut terbawa dalam cerita yang dibuat si penulis ini gitu. Awal mula ceritanya itu pada saat anaknya pergi keluar. uh, di sini tidak menjelaskan anaknya itu pergi keluar kemana, pokoknya seperti merantau gitu. Lalu seketika dia mendapat kabar bahwa ayahnya itu sudah meninggal dan sudah dimakamkan 2 hari sebelumnya, tapi si anaknya itu datangnya tuh terlambat. Setelah itu membuat diri dia sedih karena tidak bisa berkesempatan untuk ketemu yang terakhir kalinya bersama ayahnya. Lalu di mana si anaknya ini aku tokoh aku itu melihat foto kenangan masa kecilnya hingga dewasa bersama ayahnya. Lalu dia menyadari bahwa di foto itu ada wajah seorang ayah yang kadang tegas, pendiam, penyayang, dan kadang terlihat juga. Namun tuh dia baru sadar di balik semua ekspresi seorang ayah simpan seorang kasih sayang ayah sama anaknya dari pengorbanan ayahnya untuk membesarkan si anaknya yang ini gitu. Lalu itu yang buat si anaknya itu merasa benar-benar sedih banget kehilangan sosok ayah. Terus kenangannya pun sekarang cuma tinggal kenangan doang yang ada. Jadi dia baru memahami bahwa satu ayah itu mempunyai 1000 wajah yang nggak bisa dia lihat sekilas, tapi setelah dia melihat foto-foto itu dia baru tahu bahwa seorang itu menyimpan segala kesulitan kehidupannya seorang diri gitu, tanpa memperhatikan anaknya gitu. Walaupun seorang ayahnya itu kayak dingin tegas, tapi percayalah di dalam hatinya itu banyak rasa pengorbanan dan kasih sayang sama anaknya. Lalu melalui kenang-kenangan foto itu, tokoh utama si anaknya ini mulai menyadari bahwa sikap ayahnya ini seperti tidak tampak ketidakpudian, kayak melainkan bentuk cinta seorang ayah kepada anaknya, tapi nggak pernah diungkapkan. Banyak seorang ayah uh, yang sayang sama anaknya tapi gengsi untuk mengungkapkan. Nah, dari lihat foto-foto itu dia baru menyadari bahwa ini adalah sebenarnya sangat amat amat sayang sama anaknya, namun tidak dia perlihatkan saja gitu. Ayahnya membesarkan tokoh utama ini seorang diri tanpa sosok istri atau ibu dari anaknya ini. Jadi dia membesarkan anaknya sendiri gitu, mengusahakan pekerjaan apa yang dilakukan oleh ibu itu dilakukan oleh ayahnya. Lalu singkat cerita di akhir ceritanya ini tuh menjelaskan bahwa tokoh
si tokoh kamu ini adalah si anaknya ini itu telah mengikhlaskan kepergian ayahnya dengan meninggalkan kenangan foto saja. Terus dia juga sudah berdamai dengan dirinya sendiri tanpa penyesalan. Dan dia memahami bahwa walaupun dengan kepergian ayahnya, dia masih merasakan rasa cinta seorang ayahnya itu masih dekat. Dan bahwa bagaimanapun bentuk orangnya, cover seperti apa, percayalah dia sayang dan dia mempunyai rasa sayang dan kepedulian sama kita. Jadi buat ayah di luar sana, terima kasih sudah membesarkan anaknya, walaupun seorang ayah tidak akan berbagi cerita tentang kesulitannya untuk menghadapi dunia, tapi mereka selalu hebat. Jadi ini cerita tentang novel Seribu Wajah Ayah. Novel penulisnya adalah Nurmala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.